Saudara, survei yang dilakukan penelitian dan pengembangan alias Litbang Kompas menunjukkan 69,1 responden puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Namun di sektor ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat turun dibandingkan survei sebelumnya. Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas April 2021. Angka kepuasan publik pada April mencapai 69,1%, meningkat dibanding dengan survei sebelumnya pada Januari 2021, yaitu 66,3%, dan Agustus 2020 mencapai 65,9%. Litbang Kompas juga mensurvei kepuasan publik terhadap kinerja di bidang ekonomi. Hasilnya, tingkat kepuasan publik pada survei April 2021 sebesar 57,8%. Januari 2021, 57,9%, dan Agustus 2020 sebesar 52,8%. Sementara angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan terus meningkat. Pada April 2021 tercatat kepuasan publik di bidang Polkam mencapai 77%. Dua survei sebelumnya yaitu Januari 2021 sebesar 67,2% dan Agustus 2020 sebesar 70,8%. Terhadap jalannya pemerintahan ini memang terutama di tengah pandemi ini ya. Jadi yang kita lihat bahwa di tengah pandemi ini ada harapan yang besar ke publik ya, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah. Jadi itu berkelindan, kemudian ada yang melahirkan membangun sebuah kepercayaan publik dan harapan yang besar bahwa pemerintah ini mampu menjalankan agenda-agendanya, terutama di tengah pandemi ini yang kita tahu semua ini tentu menjadi persoalan yang tidak mudah bagi pemerintah. Terkait kinerja pemerintah di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah masih akan fokus pada pemulihan ekonomi pada 2022. Menurutnya, fondasi awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19. Rencana kerja pemerintah di tahun 2022, tahun depan ini, masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19. Kita harus juga mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja, domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera meminta pemerintah tidak lengah dengan survei yang menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat. Masih ada masalah yang harus dihadapi pemerintah di tengah pandemi, mulai dari terpuruknya usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penerapan protokol kesehatan yang belum disiplin, kata Mardani Alisera seperti kami kutip dari kompas.com. Hasil survei menunjukkan publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah. Namun, pemerintah juga tak boleh berpuas diri karena pandemi corona masih membuat banyak masyarakat terpuruk. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf naik dari hasil survei Litbang Kompas. Apakah hal ini bisa menjadi cerminan jika pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa lebih cepat teratasi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis, Kantor Staf Presiden, KSP, Edi Priyono, lalu manajer penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas, dan peneliti senior Indef, Eni Srihartati. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Ya. Saya ke Mas Toto dulu, peneliti dari Litbang Kompas, manajer penelitian dari Litbang Kompas. Mas Toto, jelas mendengar saya? Jelas. Oke, baik. Tadi ada sempat gangguan teknis. Mas, saya ingin minta analisis dari Anda, apa yang kemudian disimpulkan oleh Litbang Kompas terkait dengan survei kepuasan pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Baik. Survei ini memang agak memberikan
kejutan dalam hal hasilnya, karena ternyata hasilnya meningkat atau positif ya dibandingkan perkiraan kita, di mana kondisi sedang sulit karena pandemi dan juga kesulitan ekonomi, tapi ternyata apresiasi justru meningkat. Nah, kira-kira kalau kita hanya melihat apa yang ada di dalam survei yang terbaru, itu memang kita tidak mendapat jawabannya. Agak sulit. Tapi kalau kita melihat rangkaian survei yang dilakukan selama 2 tahun terakhir kira-kira, dan juga jajak pendapat yang kami rutin lakukan setiap minggu, itu akan bisa terjawab kenapa terjadi peningkatan apresiasi terhadap pemerintah. Salah satu baseline-nya adalah, benang merahnya adalah bahwa publik tampaknya mempunyai ketergantungan yang lebih tinggi kepada negara. Dalam hal ini adalah kinerja pemerintah karena paparan dari pandemi. Ini bisa kita simpulkan dalam secara umum dalam hal ini adalah karena di satu sisi sebetulnya yang tidak kita lihat di dalam hasil di sini adalah keyakinan. Di satu sisi kepuasan itu tinggi, mencapai 70, taruhlah sekitar 70%, 69, sekian rata-rata. Akan tetapi kalau kita lihat keyakinan, sebetulnya relatif lebih rendah dibandingkan keyakinan umumnya. Apa artinya, Mas? Jadi biasanya keyakinan kita itu kan di atas 70% ya. Sekarang kan sekitar 65%. Ini tingkat keyakinan penelitian ya? Iya, tingkat keyakinan dari hasil jawaban responden. Apa artinya? Apa kesimpulannya? Ya, salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa sebetulnya masyarakat masih was-was, gamang terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Di satu sisi dia merasa cukup puas dengan apa yang diusahakan oleh pemerintah pada saat ini, tetapi situasi ke depan bisa lebih buruk daripada apa yang mampu ditangani oleh pemerintah. Sehingga tingkat keyakinannya tidak terlalu tinggi. Demikian, Mas. Memang pandemi ini kan penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. Bagaimana kemudian pemerintah mereduction atau mengurangi uncertainty itu menjadi penting. Saya ke Mbak Eni. Mbak Eni, apa catatan Anda dari hasil Litbang Kompas ini bahwa kepuasan pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu naik, terutama politik, hukum, ya ekonomi, kemudian ada catatan di situ. Ya, Mas Iman, kalau mendengar penjelasan Mas Toto tadi sebenarnya agak clear ya. Jadi ada dua sisi antara kepuasan dan keyakinan, kata kuncinya. Jadi kepuasan itu dengan melihat berbagai macam negara kan juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau pemerintah Indonesia masih bisa menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas hukum, politik, dan keamanan, itu kira-kira menurut pemerintah ya cukup deh gitu kan, artinya puas gitu kan. Nah, kenapa? Cuman ini kan harus juga dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja ekonomi yang real. Oke. Nah, jadi kalau nanti ada survei juga, misalnya masyarakat ditanya apakah kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Nah, ternyata ada beberapa hasil survei juga menyatakan kalau ditanya apakah sudah ada perbaikan ekonomi yang signifikan, ternyata mayoritas menjawab belum. Nah, artinya ini kan perlu ada semacam klarifikasi ataupun juga pemahaman terhadap jawaban dari masyarakat. Agar apa, Mas Aiman? Yang paling penting adalah kita memang harus optimis. Jadi masyarakat dengan merujuk hasil survei Kompas tadi sebenarnya menunjukkan optimisme bahwa persoalan ini masih bisa kita atasi. Nah, tetapi di sisi lain gitu kan, masyarakat juga sangat berharap bahwa ada upaya-upaya yang konkret sehingga real ada perbaikan ekonomi. Oke. Apakah ini juga terkait dengan rencana, karena pada waktu dilakukan survei ini kan belum ada penyaluran THR ya, belum dikasih THR. Tapi kemudian hari ini sudah ada desas-desusnya, sehingga kemudian termasuk juga gaji ke-13 dan lain sebagainya untuk PNS dan ASN. Termasuk juga tidak ada THR yang dicicil pada perusahaan swasta. Apakah ini mempengaruhi? Termasuk juga kita lihat kemarin di Tanah Abang begitu banyak, di beberapa mal juga banyak, di daerah juga banyak, di Surabaya juga banyak dipenuhi. Apakah itu menjadi indikator bahwa ada ekonomi yang meningkat saat ini? Ya, kalau dilihat dari tadi, tingkat kepuasan dari bulan Januari terus sampai April ini terus mengalami peningkatan,
saya juga yakin bahwa salah satu faktornya juga ada insentif-insentif yang mulai direalisasikan termasuk THR. Nah itu yang memberikan optimisme bahwa akan ada semacam tambahan amunisi untuk peningkatan daya beli masyarakat. Nah sehingga menambah optimisme bahwa akan ada perbaikan ekonomi gitu. Nah itu menurut saya juga pasti ada kaitannya, tetapi juga ada beberapa kebijakan yang di April ini relatif mengakomodasi aspirasi masyarakat. Ya. Misalnya kita butuh lapangan kerja, Pak Jokowi langsung meningkatkan misalnya level badan dana modal menjadi Kementerian Investasi yang digadang-gadang ini benar-benar akan memacu investasi sehingga ada optimisme untuk segera terciptanya lapangan kerja misalnya. Terus juga kemarin hiruk pikuk persoalan impor beras, Presiden langsung hadir untuk memutuskan tidak impor beras misalnya. Nah hal-hal seperti ini menurut saya juga pasti akan ada tadi dampaknya terhadap survei kepuasan dari masyarakat. Artinya Mbak Eni setuju dong dalam hal ini, Mbak Eni setuju bahwa memang persepsi kepuasan masyarakat ini sesuai dengan kenyataan yang dijalani oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Enggak, saya bilang Mas Saiman ada dua hal yang berbeda. Dan tadi kan kita menganalisis ini ada peningkatan kepuasan. Artinya kepuasan itu saya cenderung setuju dengan Mas Toto tadi ada optimisme, peningkatan optimisme. Nah, tapi satu sisi lagi keyakinan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi ini belum sepenuhnya membaik. Artinya kalau dari persepsi masyarakat memang mayoritas keyakinan itu masih berada kurang dari 50% yang menyatakan terjadi perbaikan yang signifikan. Nah, ini yang menjadi juga yang harus benar-benar diperhatikan. Baik, jadi kurang lebih kalau mau diperibahasahkan telur di ujung tanduk lah begitu ya. Jadi kalau seandainya tidak bisa memberikan keyakinan di masa depan, maka akan hancur, akan jatuh, akan turun. Artinya optimisme tadi belum cukup. Iya. Ya, optimisme itu belum cukup kalau upaya-upaya konkret untuk perbaikan kinerja ekonomi ini tidak benar-benar direalisasikan untuk menumbuhkan keyakinan. Karena ekonomi ini kan ekspektasi itu optimisme. Nah, apa yang akan terjadi itu adalah keyakinan. Jadi orang mau berbelanja atau tidak itu keyakinan. Oke. Pak Edi dari KSP optimis tapi belum yakin. Di depan telur di ujung tanduk. Nggak ujung-ujung banget lah saya kira. Nggak ujung-ujung banget. Masih agak tengah gitu. Di luar persepsi ya. Kalau tadi itu kan survei itu kan persepsi ya. Di luar itu kan indikator-indikator ekonomi kita kan memang menunjukkan perbaikan. Silakan keluarkan datanya Mas Edi. Ya. Boleh dikeluarkan datanya. Ya, jadi terakhir itu kan Purchasing Manager Index yang menunjukkan permintaan terhadap produk-produk industri, kita kan mencapai 54 ya, tertinggi selama ini. Kita sebelumnya selama pandemi kita nggak pernah. Jadi artinya dari sisi demand terhadap produk yang manufaktur itu kan itu artinya ekspansi, di atas 50 itu artinya ekspansi. Jadi ada peningkatan pembelian, permintaan terhadap produk manufaktur. Belum lama saya bertemu dengan pengelola kawasan industri sekarang, itu menyatakan bahwa industri otomotif itu kapasitasnya sudah 95%. Oke, sebelumnya berapa waktu tahun lalu? Apanya? Tahun lalu kapasitasnya berapa waktu awal-awal COVID? Awal-awal COVID itu bisa sampai 70 ya 60% ya. Oke, jadi naik turun luar biasa sekali ya. Naik jadi, sepertiganya ya. Betul, itu sudah hampir kapasitasnya sudah hampir seperti ketika sebelum COVID. Oke. Nah kemudian ekspor kita juga membaik, impor juga membaik dalam arti sudah mulai ada peningkatan impor bahan baku, kemudian barang modal menunjukkan bahwa industri sudah mulai menggeliat. Gitu ya. Jadi saya kira itu konsisten ya dan menunjukkan bahwa bukan sempurna ya, masih ada beberapa catatan, setuju dengan yang tadi disampaikan Mbak Eni ya, tetapi menunjukkan bahwa kalau menurut saya itu kebijakan pemerintah itu on the right track. Jadi menurut Anda ini optimisme sudah tepat, soal keyakinan tinggal komunikasi saja dari organ-organ pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada publik. Kalau dikomunikasikan semua datanya naik menurut Anda? Betul, jadi itu kan ada tiga aspek ya Mas Aiman ya. Pertama adalah dari strateginya itu harus benar. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa strategi yang diambil pemerintah itu ya sudah
secara umum sudah benar. Yang kedua adalah adaptasi. Jadi kalau ada sesuatu yang memang keliru atau yang tidak tepat, ya dikoreksi. Contohnya, bansos dalam bentuk barang, itu kan kita tahu bahwa banyak kelemahan, diubah menjadi dalam bentuk uang. Itu ada proses adaptasi. Yang ketiga, proses komunikasi. Presiden selalu mendorong kementerian lembaga untuk aktif mengkomunikasikan apa yang sedang dilakukan dan hasil-hasilnya kepada masyarakat. Jadi saya kira ini ada 3 unsur itu, ya, strategi, adaptasi, dan komunikasi. Benarkah kemudian hanya masalah komunikasi, sesungguhnya instrumen-instrumen tadi, angka-angka tadi memang sudah naik, tapi komunikasi yang belum. Tapi kalau komunikasi yang belum, kok Mbak Eni saja dan Litbang Kompas misalnya tidak mendapat informasi yang cukup terkait dengan hal itu, termasuk juga masyarakat. Apakah itu kemudian hanya masalah komunikasi atau ada ganjalan-ganjalan lain? Nanti kita akan bahas, selepas jeda kami akan segera kembali.